mencegah penuh anggaran. Proyek besar ternyata penuh rahasia. Katanya transparansi yang diutamakan. Tapi kok yang dipilih selalu teman lama ya? Kembali lagi bersama saya Melati Putri Pramono di serial Kupas Tuntas. Kementerian ABC baru-baru saja mendapatkan aduan dugaan terkait penyimpangan yang ada di Gedung Pusdiklat Kota Biru Provinsi Lingkaran. Sejak saat itu, kasus ini terus mencuat hingga sekarang. Bersama dengan kita, Mas Nugroho dan Mbak Anissa Kusumawati dari tim audit investigatif atas kasus ini. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada Mas Nugroho dan Mbak Anissa Kusumawati. Selamat siang. Selamat siang. Baik, mungkin bisa langsung saja diceritakan mengapa ada dugaan kasus ini, Mbak. Baik Mbak, dapat dilihat di layar. Jadi pada 22 Desember 2022 ditemukan percakapan WhatsApp antara Saudara FH dengan WI yang mengindikasikan intervensi dalam proses tender. Di tahun 2023, Saudara FH diduga menerima voucher umroh dari UC diikuti penyelesaian proyek pada 31 Desember 2023. Namun, 4 Januari 2024 itu muncul aduan publik terkait dugaan penyimpangan proses pengadaan. Selanjutnya, pada 15 Januari 2024, Saudara FH diduga menerima goodie bag berisi uang dari UC di parkiran Mall Pondok Jaya. Nah, rangkaian peristiwa ini menimbulkan red flag yang akhirnya tim Itjen merekomendasikan untuk dilakukan audit investigatif pada 1 Februari 2024. Baik, berarti dari latar waktu dan hubungan antara aktor sudah terlihat ya dari kronologis ini. Mungkin bisa diceritakan lagi bagaimana sesungguhnya dugaan ini dikaji lebih dalam, Mas Nugroho. Baik, kita mulai pada proses pra-perencanaan. Kami menganalisis informasi dugaan kecurangan melalui pendekatan 5W2H Mbak Melati. Kami mengidentifikasi bahwa terjadi dugaan fraud dalam proses lelang dan pelaksanaan pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC yang telah diatur dalam beberapa peraturan yang ada. Kami menemukan beberapa penyimpangan seperti yang tertera pada layar. Pertama, terdapat indikasi nepotisme antara FH dan UC. Yang kedua, adanya penyalahgunaan wewenang WI atas perintah atasan. Yang ketiga, indikasi adanya kolusi untuk memenangkan PT Ubah. Yang keempat, terdapat dugaan gratifikasi pemberian voucher umroh. Serta yang kelima, adanya dugaan suap, yaitu goodie bag yang diduga berisi uang. Selanjutnya, fraud ini diduga terjadi dalam rentang waktu Desember 2022 hingga Januari 2024 dan terjadi di beberapa lokasi kejadian utama, yaitu di lingkungan Kementerian ABC, PT Ubah, dan parkiran Mall Pondok Jaya. Terdapat beberapa pihak yang kami duga terlibat dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti yang tertera pada layar Mbak Mel. Selanjutnya, kami menduga fraud ini timbul karena adanya relasi istimewa antara FH dan UC yang menimbulkan potensi konflik kepentingan. Fraud ini timbul karena terdapat kesempatan dari lemahnya pengendalian dan pengawasan internal di lingkungan Kementerian ABC, sehingga memberi ruang bagi terjadinya kolusi dengan skema kickback antara keduanya. Lebih lanjut Mbak Mel, terdapat dugaan pressure dari atasan yakni FH kepada WI untuk membereskan penentuan pemenangan lelang, Mbak. Baik, berarti saya sudah melihat ada pergantian dugaan di awal yang tadinya hanya dugaan penyimpangan, sekarang sudah dikembangkan dari tim auditor investigatif sebagai dugaan kecurangan. Oke, mungkin bisa dijelaskan lagi bagaimana skema yang dikembangkan oleh tim auditor investigatif dan apa saja kira-kira potensi kerugian jika dugaan itu benar. Baik Mbak Mel, jadi pertama, Saudara UC ini memanfaatkan kedekatan personalnya dengan FH untuk membuka celah nepotisme supaya PT Ubah bisa memenangkan proyek. Kedua, FH menyalahgunakan kewenangannya dengan memberi tekanan ke WI untuk membereskan pemenang tender. Ketiga, WI ini diduga menjalankan perintah tersebut dengan modus menyesuaikan kriteria dan hasil penilaian supaya hanya PT Ubah yang layak menjadi pemenang. Keempat, UC memberikan gratifikasi ke FH berupa voucher umroh. Yang kelima, FH ini diduga menerima suap dari UC di bulan Januari lalu. Nah Mbak, seluruh rangkaian ini menunjukkan adanya indikasi kolusi dengan skema kickback. Kemudian, apabila dilihat dari sisi potensi kerugian,
proyek pembangunan gedung Pusdiklat ini memiliki nilai proyek sebesar 50 miliar. Namun, hingga saat ini belum dapat dipastikan seberapa besar kerugian negara yang sebenarnya. Meski demikian, terdapat 2 poin penting, Mbak. Pertama, adanya kemungkinan kualitas hasil pembangunan itu tidak sebanding dengan nilai proyek yang telah dikeluarkan. Yang kedua, nilai proyek itu diduga lebih tinggi dari harga pasar akibat adanya kesepakatan tertutup antara pihak-pihak yang terlibat. Baik, terima kasih Mbak Anis. Sekarang sudah cukup jelas ya terkait skema dan kira-kira potensi kerugian yang bisa dihasilkan. Selanjutnya saya ingin menanyakan Mas Nugroho, terkait tim auditor investigatif sendiri, apakah sudah yakin dengan dugaan yang dikembangkan itu valid? Dan bagaimana caranya untuk memvalidasi dugaan-dugaan tersebut? Betul. Tentu saja untuk memvalidasi dugaan, kami masih memerlukan beberapa informasi tambahan yang diperlukan, Mbak. Misalnya saja, struktur organisasi Kementerian ABC dan PT UBA. Selain itu, kami juga masih membutuhkan informasi-informasi lain seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, dalam audit investigatif ini, Mbak Melati, kami memulai dengan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan melalui beberapa tahapan. Yang pertama dimulai dengan observasi lokasi-lokasi yang tertera di layar. Kami melakukan pengecekan langsung ke lokasi seperti gedung Pusdiklat dan lingkungan Kementerian ABC untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Apakah proyek ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kontrak dan regulasi yang ada. Selain itu, kami juga mengobservasi Mall Pondok Jaya, terutama untuk memeriksa akses masuk parkir, Mbak Melati. Untuk memeriksa apakah terdapat sistem automatic number plate recognition, serta memeriksa keberadaan kamera pengawas CCTV untuk merekam aktivitas yang terjadi di lokasi Mall Pondok Jaya tersebut, Mbak. Selain observasi, Mbak, kami juga akan melakukan inspeksi dokumen yang tertera di layar yang meliputi verifikasi berbagai dokumen. Nah, yang pertama yaitu dokumen administrasi proyek seperti RAB yang akan kami periksa untuk menguji kewajaran dan efisiensi biaya proyek. Yang kedua itu ada dokumen pengajuan lelang, contohnya dokumen penilaian yang akan diperiksa untuk menilai objektivitas dalam seleksi pemenang tender. Yang ketiga ada dokumen pelaksanaan dan keuangan proyek seperti BAST yang akan diperiksa untuk memastikan proyek telah diserah terimakan sesuai dengan ketentuan. Terakhir itu ada dokumen investigasi dan bukti pendukung, misalnya transkrip bukti komunikasi digital yang akan diperiksa untuk mengungkap komunikasi informal yang menunjukkan potensi penyalahgunaan wewenang atau kolusi. Nah, tahap selanjutnya yaitu ada interview dan inquiry, Mbak. Nah, di tahap ini dilakukan untuk memverifikasi atas observasi dan inspeksi sebelumnya ke pihak terkait. Nah, kami sudah mengkategorisasikan menjadi 2 pihak, yaitu pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Kami akan melakukan interview and inquiry dari the less involved parties to the most involved parties. Nah, berikut adalah 3 pihak yang tidak terlibat secara langsung. Selanjutnya ada 6 pihak yang terlibat secara langsung dan akan kami interview, yaitu ada UKPBJ, PPK, KPA, Saudara WI, Saudara UC, dan Saudara FH. Nah, semua ini dilakukan untuk memverifikasi kembali informasi yang diperoleh dari 2 prosedur sebelumnya. Baik, berarti memang ada tahapan-tahapan untuk memverifikasi dugaan-dugaan tadi ya? Betul, Mbak, karena memang sejatinya masih dalam tahap dugaan, sehingga belum ada temuan yang bisa dilaporkan secara valid. Tetapi telah disampaikan temuan bukti yang cukup mendukung untuk beberapa indikasi penyimpangan yang berpotensi menyebabkan kerugian terhadap negara. Oleh karena itu, Mbak, kami ingin melakukan audit investigatif lebih lanjut melalui pengumpulan bukti audit, yaitu observasi, inspeksi dokumen, dan interview serta inquiry. Apabila dugaan kami ini benar terbukti, kami menyarankan untuk perlu adanya pengawasan berkala dan audit eksternal oleh lembaga independen untuk menjaga integritas proses pengadaan barang dan jasa yang sangat rentan terhadap potensi fraud ini, Mbak. Baik, terima kasih atas paparannya Mas Nugroho. Penjelasan tadi menjadi akhir dari sesi ini. Mas Nugroho dan Mbak Anissa Kusumawati sebagai bagian dari tim audit investigatif sudah menjelaskan kepada publik terkait skema, program kerja audit, serta rekomendasi atas kasus ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada rekan yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah. Sampai jumpa di sesi Kupas Tuntas berikutnya.
Melati.